Surya Madinah. Surya Madinah. Nasi gratis. Halal. Surya Madinah. Surya Madinah. Nasi gratis. Halal. halal Iraq. Halal. Apa? Halal. Dan kami 350.000. Jak kami halal. Ya. Tiap komplek ini ada. Tapi usulnya lebih perempuan sendiri. Oh, iya. Ya, 3 menit Pak. Dua kali tapi. Berpisah dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita berada di Masjid ini. Dulu dipakai itu ada dua, ada Ghazwat, ada Sariyah. Ghazwat itu adalah perang yang Nabi langsung. Sariyah itu apa? Yang perang Nabi langsung itu di Panglima. Nah, sebelum kita bicara lebih detail, secara topografi dulu akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Artinya, dari ini lembahnya. Jabal Uhud itu dari sini sampai situ. Yang memanjang dari situ sampai sana. Ini Jabal Ainain, sebuah ini berkalimat Muhammad maupun Muhammad. Di pasukan pemanah berada di sini. Dulu mungkin lebih tinggi karena terus. Terus niki makam para syuhada Uhud. Makamnya di sini. Terus itu namanya Masjid Sayyid Syuhada atau Masjid Hamzah, punggawa para syuhada. Jadi paman Nabi dimakamkan di sini, dibangunkan masjid. Dalam sejarah Nabi itu merasakan kesedihan di dua kejadian. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai suamiku, yang bikin kamu sedih selain kejadian di Taif itu apa? Ya Jabal Uhud.
Taif. Kejadian itu bersamai kematian istri tercinta beliau dan paman beliau. Kalau di sini yang meninggal paman beliau. Oleh sebab itu ada Abu Thalib yang pasang badan untuk beliau ketika beliau ditindas, dizolimi, diancam dibunuh. Kalau ada pamannya itu tidak berani orang kafir. Kami sini aja. Sementara Api tak sana. wafat semakin semakin karena yang Sini malah. ini perkara ketika beliau yang sedih juga wafat. Di sini paman beliau Rasulullah ketika itu berada di sini. Beliau berdarah-darah sampai giginya itu patah, diangkut ke sana. Karena ada dua tempat yang Nabi berdarah ketika dibuang oleh para sahabat. Baik Bapak Ibu, kita mulai cerita nih. Di suatu kondisi seperti itu, kita harus tahu dulu trigger atau penyebab terjadi perang Uhud itu apa. Jadi sejarahnya perang Uhud itu pertamanya diawali karena orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang terbunuh di perang Badar. Ini perang Uhud itu perang balas dan contoh misalnya Hindun membalas dendam suaminya. Makanya yang diincar ketika itu ya paman Nabi. Dia membayar siapa? Wahsy yang pandai main tombak itu hanya untuk mengincar satu orang. Itu siapa? Dari kejadian mutilasi yang apa? Pertama kali di dunia ya sejak kejadian itu. Jadi ketika paman Nabi ditombak, jatuh, disobek dadanya, diambil jantungnya dimakan oleh Hindun itu. Itu kejadian mutilasi pertama sejak apa? Dan apa? Ketika itu Bapak Ibu jumlah kaum muslimin itu ketika berperang itu berbanding terbalik dengan semua orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu jumlahnya berapa? 3. Begitulah orang Arab. Ada gangguan dikit. Dia nggak ngerti kita lagi ngomong udah dibilangin nih ya. Di Arab itu otaknya paling keras, makanya Nabi. Ketika Nabi udah kelar di sini, yang lainnya gampang. Dan di Mekah mungkin lebih keras lagi daripada yang kayak gini. Ngeyel dan seterusnya. Bapak Ibu yang tadi sampai mana ya? Hindun ya, mutilasi. Nabi. Ya jelas kita harus tahu dulu perang ini diawali oleh perang balas dendam antara orang kafir Quraisy dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Karena sejak awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan sudah membangun kekuatan. Para Abu Jahal itu sampai khawatir. Jadi kok di Madinah kok baru sebentar kok kekuatannya sudah terbentuk bagus. Sebelum nanti besar, tumbangkan dulu. Makanya terjadi perang Badar itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki itu. Di kesempatan umroh berikutnya mampir ke Jabal Malaikat atau di Badar. Tempat terjadi perang pertama yang mana malaikat ikut berperang ketika itu. Itu perang pertama. Ya, sekarang yang di sini perang kedua dalam sejarah Islam. Nah, saya ulangi ya. Jadi ketika itu Nabi, Bapak Ibu berada di Masjid Nabawi, didatangi para sahabat yang ketika itu kalau bisa dibilang yang ya intelijennya. Wahai Nabi, kami sudah mencium kedatangan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Sepertinya mereka akan menyerang kita. Kami mengusulkan untuk perang di perbatasan saja. Tapi Nabi ketika itu nggak setuju, Bapak Ibu. Nabi inginnya perangnya di dekat Masjid Nabawi.
tidak mau di sini, tapi di masjid, dekat Masjid Nabawi, perang kota. Gontok-gontokan antara sahabat dan Rasulullah. Ya. Nabi terdiam, akhirnya masuk ke kamarnya. Para sahabat jadi kasak kusuk. Kayaknya kita terlalu memaksakan kehendak kepada Rasulullah. Jadi kalau Nabi keluar dari pintunya, kita ngikutin apa kata Nabi. Jadi kita ikut aja, nggak usah terlalu memaksakan pendapat kita. Kayaknya kurang sopan. Nggak lama Nabi keluar sudah pakai baju perang. Wahai Nabi, sudah kita ikut apa kata engkau saja. Kita perang di dekat Masjid Nabawi. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, saya ikut pendapat kalian. Dan kalau seorang Nabi sudah pakai baju perang, pantang bagi Nabi untuk mundur. Nah ini pelajaran pertama seorang Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Enggak halal Pak, halal. Tolong diambil ini sedekah. dingin. Ini sedekahnya dari ibu yang nitip ke saya, Pak. Halal. Halal. Asli halal. Kalau Om Dingin ini dingin. Halal. Halal. Iya, ini dingin ya. Kamu itu kan ya. Iya, ini halal toh ya, di tengah terik matahari yang sangat panas, Allah datangkan air dingin melalui Pak Direktur, Masya Allah. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Pak Hid. Semoga bisa menjadi jariah. Iya, Nah, sebentar. kalau Bapak Ibu merasakan panas sekarang, semoga menjadi bukti di hadapan Allah. Kita juga pernah berdiri di sini. Semuanya merasakan panas kok, saya juga merasakan panas. Enak. So, jadi saksi di hadapan Allah, debu-debu yang menyentuh kaki kita, panas yang menimpa diri kita ini, semoga Allah ganti dengan kebaikan yang banyak. Allah kumpulkan dengan para syuhada Uhud di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali ke tadi bahwa Nabi itu memiliki jiwa leadership yang sangat bagus dan kerendahan hati, ketawaduan. Tidak memaksakan kehendaknya dan ngikutin pendapat anggotanya atau para sahabat. Ini pelajaran yang perlu kita ambil yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, Nabi juga bermimpi bahwa di malam hari sebelum terjadi perang Uhud itu pedangnya patah, tapi Nabi belum tahu apa itu. Dan pada akhirnya setelah kita tahu, kita baca sejarah, itu isyarat kematian sinten paman beliau yaitu Hamzah. Dalam riwayat lain juga disebutkan perang Uhud itu adalah perangnya Thalhah bin Ubaidillah. Fadzalika yaumut Thalhah. Bukan perangnya sahabat yang lain, tapi perangnya Thalhah. Kenapa Thalhah? Thalhah itu yang pasang badan di depan Nabi ketika ada hujanan panah, pedang dan lain sebagainya. Thalhah pasang badan Bapak Ibu. Sehingga dari ujung kepala sampai kaki itu penuh dengan darah. Di sana ya. Penuh dengan darah. Nah, awal perang Bapak Ibu kaum muslimin itu jumlahnya 1000. Orang-orang kafir dari sana jumlahnya 3000. Sampai sini mundur 300. Orang-orang munafikun ngebos-ngebosi, nggak usah perang deh, capek, lelah. Akhirnya dari 1000 dikurangi 300, berarti sisa berapa? 700 lawan 3000. Jadi 700 ini 50 di sini. Di pasukan pemanah ini ditaruh di sini. Sisanya ditaruh di infanteri, kemudian ada yang menjaga beliau di atas. Perang berkecamuk. Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, ya, membawa 200 pasukan kuda berada di sana. Nah, yang menarik dari pesan moral ini, saya juga berkesimpulan Bapak Ibu udah pernah baca sirah juga, tapi nggak masalah kita ulang. Nabi mengatakan dengan repetisi atau pengulangan yang menandakan itu sangat penting sekali. Dia mengatakan kepada pasukan pemanah yang 50. Mungkin kalau sekarang ya, dan mungkin sniper ya, dan ya mungkin ya. Kalau dulu pasukan pemanah pakai panah, sekarang mungkin sniper ya. Snipernya Nabi ketika itu. Wahai pasukan pemanah, pasukan khususku, jika aku nanti mati, ini yang pertama, dan jasadku dimakan gunung, maka jangan sekalipun geser dari gunung. Diulangi lagi sama beliau, wahai pasukan pemanah, jika nanti aku mati terbunuh dan jasadku dimakan gunung, jangan pernah bergeser dari bukit atau gunung ini. Jabal Ainain, gunung dua mata atau Jabal Rumat, yang pemanah namanya. Saking pentingnya itu berarti kan ini penting gitu ya. Dalam dunia peperangan mungkin Pak Komandan Pandu juga tahu kalau kita menempati tempat yang tinggi udah menang posisi.
Jabal Uhud. Payungnya rakyat nutupi gunungnya. Gini. Nah, nggak usah pakai payung. Sebentar saya mikir. Di ya. Belakang belakang kita tuh makam para syuhada Uhud, dan di sana ada Jabal Uhud. Belakangnya itu kelihatan Jabal Uhud. Nah, dari situ sampai terlihat Jabal Uhud. Mana Rasulullah Luka